Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Bu Faiza di pembelajaran biologi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Gazi untuk memimpin doa sebagai ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa diberi kemudahan dalam materi kali ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gazi. Sama-sama Bu. Nah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, karena sudah kita ketemu lagi, berarti siapa yang tidak masuk untuk hari ini? Ya, berarti masuk semua ya. Nah, apakah kalian pernah merasakan sakit perut? Pernah. Nah ya, apa yang kalian lakukan ketika mengalami sakit perut? Minum obat. Oke, ada yang iya pasti ya BAB. Kalau misalnya diare misalnya, Minum obat. minum obat, Minum air putih banyak. minum air putih yang banyak. Oke, kira-kira apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya diare? Jangan makanan. Oke, Anzina. Makan makanan yang banyak serat. Makan makanan yang banyak serat. Selain itu apa? Mengurangi konsumsi makanan cepat saji. Mengurangi konsumsi makanan cepat saji. Ada lagi nih, kalau misalnya makan makanan yang pedas gitu ya, bisa mengakibatkan mudahnya untuk diare. Maka dari itu, kalau misalnya tidak terbiasa untuk makan makanan yang pedas, itu jangan makan makanan yang pedas agar terhindar dari diare. Nah, kalau misalnya emak itu kira-kira karena apa? Karena telat makan. Nah, berarti bukan karena itu ya, makannya banyak. Apakah itu juga dapat menyebabkan kita punya penyakit mah? Enggak selalu. Nggak selalu ya. Iya. Lebih tepatnya karena pola makan yang kurang teratur. Nah, jadi kira-kira tujuan pembelajaran kita ini apa? Kalau saya sudah bertanya tentang hal itu. Gangguan sistem pencernaan. Oke, gangguan sistem pencernaan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, menggunakan metode literasi, kemudian diskusi dan presentasi. Yang akan kalian lakukan, kalian peserta didik mampu memahami dan menganalisis gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia serta pengobatannya.
Jadi kalian sudah tahu ya dasar-dasar pengobatan jika kalian mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Contohnya tadi pada saat diare ataupun pada saat demam. Nah, dengan apa? Dengan kreatif, kritis, dan mandiri. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan video yang berkaitan tentang gangguan sistem pencernaan. Nah, ini berikut adalah video yang harus kalian amati. Salah satu ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Saat kurang enak badan, kita bisa kehilangan nafsu makan dan badan kita pun terasa semakin lemas. Badan yang lemas bahkan sakit merupakan salah satu indikasi terganggunya sistem organ dalam tubuh kita. Salah satunya sistem pencernaan. Nah, selain kurang nafsu makan tadi, kebiasaan-kebiasaan berikut juga bisa memicu terganggunya sistem pencernaan tubuh. Misalnya, kurang memakan makanan yang berserat, makan dengan posisi tidur, sering mengonsumsi makanan yang tidak sehat, malas berolahraga, atau karena terganggunya fisiologi organ sistem pencernaan itu sendiri. Semua hal tadi dapat menimbulkan penyakit yang menyerang tubuh kita. Duh, jangan sampai kejadian ya. Untuk menghindari terjadinya penyakit pada organ pencernaan kita, maka di video kali ini kita akan membahas penyebab, gejala, dan penanganan gangguan pada sistem pencernaan. Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Jadi, inilah bentuk-bentuk gangguan pencernaan dalam tubuh kita. Serostomia pada rongga mulut, parotitis pada kelenjar tiroid, gastritis dan ulkus di lambung, apendisitis, diare, dan konstipasi yang mengganggu usus besar, dan hemoroid di sekitar anus. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari serostomia. Serostomia merupakan penyakit kekeringan pada rongga mulut, khususnya di lidah dan bibir. Gejala penyakit ini ditandai dengan mulut yang mengering, bibir pecah-pecah, terdapat bercak-bercak putih pada lidah sehingga kita sulit mencerna makanan. Penyakit ini terjadi karena adanya gangguan pada pusat ludah dan saraf pembawa rangsang ludah ataupun perubahan komposisi faal elektrolit ludah. Jenis gangguan kedua adalah parotitis atau gondongan. Dalam kondisi normal, bentuk area pipi kita bulat seimbang kiri dan kanan, namun jika terserang parotitis akan terjadi pembengkakan pada area pipi bagian bawah. Pembengkakan tersebut terjadi pada organ dalam rongga mulut, yaitu kelenjar parotis, kelenjar yang memproduksi air liur. Penyakit ini bisa menimbulkan rasa nyeri, kelelahan, hingga demam, dan kulit pada area kelenjar parotis tampak kemerahan. Penyebab penyakit parotis ini antara lain adanya infeksi bakteri, virus, atau jamur pada kelenjar parotis, atau adanya batu yang menghambat saluran air liur hingga berkembang menjadi parotitis. Selanjutnya, gastritis. Gastritis merupakan penyakit peradangan pada dinding atau lapisan mukosa lambung. Dinding lambung dapat menghasilkan lendir atau mukus yang tebal untuk melindungi mukosa lambung dari kerusakan akibat enzim pencernaan dan asam lambung. Rusaknya mukus pelindung ini dapat menyebabkan peradangan pada mukosa lambung. Gejala yang sering muncul pada kasus akut adalah nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung, penurunan berat badan, dan perih seperti terbakar pada perut bagian atas. Gastritis dapat terjadi karena adanya iritasi atau infeksi pada dinding lambung. Infeksi ini semakin parah jika pola makan kita tidak teratur dan terbiasa mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Gangguan berikutnya, ulkus atau tukak lambung.
Ulkus merupakan penyakit gastritis yang semakin parah sehingga menimbulkan luka pada dinding lambung. Gejala yang ditimbulkan hampir sama dengan gastritis, seperti merasakan nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung, bahkan sering bersendawa dan sulit menarik nafas. Penyebab penyakit ini hampir sama dengan penyebab gastritis. Selain karena gastritis yang tidak segera diatasi, penyakit ini juga dipicu oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori pada mukosa lambung, sehingga mengganggu fungsinya sebagai pelindung organ lambung. Gangguan kelima adalah apendisitis atau dikenal juga dengan usus buntu. Penyakit apendisitis adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Saat menderita apendisitis, penderita dapat merasa nyeri di perut kanan bagian bawah. Jika dibiarkan, infeksi dapat menjadi serius dan menyebabkan umbai cacing pecah sehingga menimbulkan rasa nyeri hebat. Gejala lainnya adalah kehilangan nafsu makan, mual, kembung, demam, hingga sulit buang gas. Penyakit apendisitis terjadi karena rongga umbai cacing mengalami infeksi. Dalam kondisi ini, bakteri berkembang biak dengan cepat sehingga membuat umbai cacing meradang, bengkak, hingga bernanah. Selain itu, penyakit ini dapat terjadi karena adanya pertumbuhan parasit seperti cacing kremi yang menyumbat rongga usus buntu. Gangguan selanjutnya adalah diare. Penyakit ini membuat penderitanya sering buang air besar yang encer, perut terasa mules, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar, sehingga usus besar menyekresikan air terlalu banyak dan feses menjadi encer. Penyebab lainnya bisa karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, parasit. Diare dalam waktu lama dapat mengakibatkan hilangnya air dan garam-garam mineral, sehingga dapat mengakibatkan dehidrasi pada tubuh kita. Berikutnya, konstipasi atau sembelit. Penyakit konstipasi ini membuat kita susah buang air besar. Umumnya dalam 1 minggu manusia buang air besar setidaknya lebih dari 3 kali. Jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka terjadi konstipasi. Akibatnya tinja menjadi kering dan keras sehingga lebih sulit dikeluarkan dari anus. Konstipasi terjadi karena penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar sehingga feses menjadi kering dan keras. Kelainan ini juga dapat disebabkan oleh kebiasaan sering menahan buang air besar, terlalu banyak mengonsumsi daging, serta kurang mengonsumsi makanan berserat, dan faktor emosi seperti perasaan takut dan cemas. Dan gangguan pencernaan ke-8 adalah hemoroid atau wasir. Hemoroid merupakan pembengkakan pembuluh darah vena di sekitar anus. Meskipun kadang hemoroid bisa tidak menimbulkan gejala, namun pada beberapa kasus dapat menimbulkan gatal dan nyeri pada anus, serta keluarnya darah atau nanah saat atau setelah buang air besar. Hemoroid umumnya terjadi pada orang-orang yang sering duduk dalam waktu lama dan pada orang yang menderita sembelit. Kelainan ini juga sering terjadi jika kita banyak mengangkat beban berat dan pada wanita hamil atau baru melahirkan. Itulah beberapa gangguan pencernaan yang terjadi pada saluran pencernaan tubuh kita. Selain 8 penyakit tadi, juga terdapat gangguan berupa disentri, yaitu diare akut yang disertai darah atau nanah karena bakteri Shigella dysenteria atau protozoa Entamoeba histolytica. Dispepsia, keluhan yang muncul akibat rasa tidak enak atau nyeri pada bagian ulu hati. Dispepsia terbagi 2, yaitu dispepsia organik disebabkan oleh infeksi alat pencernaan dan dispepsia fungsional disebabkan oleh gangguan fisiologis organ seperti sekresi asam lambung berlebihan, dan disfagia, kesulitan dalam menelan sehingga makanan langsung dimuntahkan setelah ditelan atau 15-20 menit setelah makanan ada dalam saluran pencernaan. Nah, agar kita terhindar dari penyakit pencernaan tadi, bisa hidup sehat dan bahagia, yuk kita coba beberapa tips merawat saluran pencernaan berikut. Pertama, biasakan mencuci tangan sebelum makan menggunakan sabun dan air bersih. Kedua, sebisa mungkin mengonsumsi makanan sehat dan higienis. Berikutnya, makan dengan santai dan tidak terburu-buru. Menerapkan pola makan teratur dengan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang. Mengonsumsi makanan yang mengandung serat setiap hari.
sehari-hari, menjauhi kegiatan mental dan berpikir berat setelah makan, memperhatikan cara menelan makanan dengan benar, tidak makan sambil berbicara, dan menghindari kebiasaan menahan buang air besar. Bisa dipahami ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita coba selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, terdapat gambar saluran pencernaan, kita diminta menentukan organ yang terserang penyakit ulkus akibat kandungan HCl naik. Nah, kita tahu organ yang menghasilkan HCl adalah lambung. Jika HCl terus diproduksi dalam jumlah berlebih, maka akan terjadi kerusakan bahkan menimbulkan luka pada dinding lambung. Penyakit ini disebut ulkus. Organ lambung ditunjukkan oleh huruf P, sedangkan Q adalah pankreas, R menunjukkan usus besar, S usus halus, dan T adalah anus. Jawaban yang benar adalah A. Soal kedua, diberikan beberapa pernyataan yang menunjukkan gangguan pada sistem pencernaan. Kita diminta menentukan pernyataan yang merupakan gejala konstipasi. Tadi kita sudah membahas konstipasi atau sembelit merupakan penyakit susah buang air besar karena feses keras dan kering. Hal ini terjadi karena penyerapan air yang berlebihan pada sisa makanan di usus besar dan pola makan yang kurang mengkonsumsi makanan berserat. Jadi, gejala konstipasi ditunjukkan oleh pernyataan nomor 1, 3, dan 4. Sedangkan pernyataan nomor 2 merupakan gejala wasir dan nomor 5 adalah diare. Jawaban yang benar adalah C. Soal terakhir, terdapat tabel beberapa nama penyakit gangguan pencernaan dan penyebabnya. Kita diminta menentukan pasangan yang tepat antara penyakit dan sebabnya. Untuk menjawabnya, mari kita cocokkan satu per satu. Penyakit A, gastritis disebabkan oleh peradangan mukosa lambung, nomor 5. Penyakit B, konstipasi terjadi karena penyerapan air yang berlebihan oleh usus besar, nomor 3. Parotitis C adalah infeksi yang terjadi pada kelenjar ludah, nomor 2. Serostomia D terjadi karena rendahnya produksi air ludah, nomor 1. Dan apendisitis E disebabkan oleh peradangan pada umbai cacing, nomor 4. Jadi pasangannya A5, B3, C2, D1, dan E4. Jawaban yang sesuai adalah C. Oke teman-teman, berarti di video kali ini kita sudah membahas bentuk-bentuk gangguan sistem pencernaan, yaitu serostomia, mulut mengering karena rendahnya produksi air ludah, parotitis, pembengkakan pada kelenjar tiroid akibat infeksi virus atau bakteri, gastritis, peradangan pada mukosa lambung, ulkus atau tukak lambung, adanya luka pada dinding lambung karena infeksi bakteri atau gastritis yang tidak segera diatasi, apendisitis atau usus buntu, peradangan atau infeksi pada umbai cacing, diare, sering buang air besar yang encer karena sekresi air terlalu banyak, konstipasi atau sembelit, penyakit susah buang air besar karena feses keras dan kering, dan hemoroid atau wasir, pembengkakan pembuluh darah vena sekitar anus. Itulah gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Bisa dipahami ya? Demikianlah pembahasan kita tentang gangguan sistem pencernaan. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sudah ya, ini adalah review tentang gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian ada artikel yang harus saya berikan kepada kalian untuk kalian cermati juga. Nah, kira-kira bisa kayak diare, sembelit. Ini adalah contoh-contoh gangguan sistem pencernaan yang terjadi pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, sembelit, basir, ada penjelasan lebih lanjutnya. Penyakit defisiensi akibat makanan tidak seimbang. Tadi sudah dijelaskan ya sama Andina. Kira-kira kenapa sih kok
terjadi gangguan terhadap sistem pencernaan kita. Pertama, karena tidak makan makanan yang berserat. Kemudian kalian juga bilang karena makan makanannya yang tidak teratur, gitu ya. Nah, ini ada defisiensi akibat makanan. Pertama ada merasmus, adalah penyakit kelaparan atau kekurangan energi. Ciri-cirinya yaitu otot mengecil, tidak ada lapisan lemak di bawah kulit, wajah tampak tua, dan berat badan sangat kurang. Kemudian ada kwashiorkor, adalah penyakit yang disebabkan kekurangan protein. Ciri-cirinya yaitu otot tidak berkembang, kaki bengkok, rambut coklat dan mudah rontok, serta perut membuncit. Ini jarang terjadi kecuali memang mengalami kekurangan yang sangat besar, gitu ya. Kemudian ada penyakit anemia, penyakit gondok. Ini dulu lagi ngetren waktu masa saya masih kecil, penyakit gondok. Kenapa? Karena dia kekurangan apa? Yodium. Sekarang sudah enggak ya, alhamdulillah. Kemudian ada kelainan pada sistem pencernaan, appendisitis atau usus buntu. Kemudian diare, kolik, peritonitis dan sembelit. Sembelit ini sering terjadi karena kita utamanya kurang minum air, kemudian makan makanannya itu pedas atau enggak kurang berserat, itu juga dapat mengakibatkan sembelit atau konstipasi. Nah, berarti air yang ada di dalam feses tersebut sangat sedikit. Kemudian muntah-muntah dan lain sebagainya. Nah, ada yang ditanyakan untuk sampai di tahap ini. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, maka akan saya untuk meningkatkan pengetahuan kalian, kalian harus mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada yang ditanyakan? Saya Bu, Oke, jadi kalau semisal nanti kita terkena gangguan-gangguan yang seperti apa gitu. Nah, itu kan harus segera ditangani. ya pengobatannya. Nah, itu kalau misal kita menunda penanganannya itu bakalan berakibat gimana? Kalau misalnya GERD ya, GERD itu naiknya asam lambung yang sangat banyak tuh. Jadi kalian akan merasa tidak nyaman dengan tubuh kalian. Nah, maka dari itu kebanyakan kalau sudah kena GERD, dia bakal ke IGD biasanya. Soalnya suami saya pernah pernah mengalami hal itu, kena GERD. Jadi dia nggak sampai di rumah sakit 4 hari. Jadi benar-benar harus, kalau misalnya pertama yang harus kita lakukan adalah makan makanan yang seimbang. Kalian sudah tahu kan makan makanan seimbang, kemudian yang teratur. Ada kan kalau misalnya ada teman kalian jam 7 tidak makan, dan itu tidak masalah. Ada yang teman kalian harus itu jam 6 itu sudah harus makan. Nah, kenapa? Karena memang kerja tubuh kita itu tergantung kebiasaan kita. Kalau misalnya sudah jam 6 kita sudah harus makan, ya itu harus makan. Berarti itu teraturnya kita ya jam segitu. Tapi kalau misalnya teman kita jam 9 baru makan pagi atau sarapannya jam 9, ya itu tergantung metabolisme masing-masing tubuh. Ya, sudah ya.
karena sudah paham semua, maka kalian lihat di grup masing-masing kelompoknya, kemudian gabung dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Oke, ketua kelompok maju untuk mengambil LKPD. Terima kasih Bu. Ya, sudah mendapatkan LKPD semua. Perhatikan, akan saya jelaskan cara pengerjaan LKPD di materi ini. Nah, lihat rincian kegiatan kita. Tadi sudah saya tunjukkan ya video dan artikel yang sudah kalian cermati. Nah, itu kalian kemudian membuat analisis permasalahan tersebut, kemudian mendiskusikan permasalahan sebelumnya untuk dikerjakan di tabel-tabel yang sudah ada di LKPD. Nama gangguannya apa, bioproses itu prosesnya seperti apa. Misalnya tadi kalau misalnya karena telat makan dan lain sebagainya. Nah, pencegahannya seperti apa, pengobatannya seperti apa, kalian bisa jelaskan. Misalnya dimulai dari diri sendiri, kemudian tidak dapat disembuhkan, maka harus ke dokter. Misalnya kalau kalian tahu obatnya, bisa kalian tuliskan di pengobatan tersebut. Nah, sudah, kemudian pilih satu penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan, kemudian buatlah infografis yang akan kalian lakukan atau gunakan untuk presentasi. Ya, jadi kalian pilih satu gangguan sistem pencernaan yang sudah kalian kerjakan di tabel tersebut, kemudian kalian ubah menjadi infografis untuk dibuat presentasi, kemudian menganalisis dan mengevaluasi. Nah, selesai. Ada yang mau ditanyakan untuk proses ini? Tidak. Tidak ya, cukup jelas ya. Segera untuk dikerjakan 15 menit ya. Aku mau. Bagaimana? Ada yang Mari. Oke, bagaimana, ada yang kesulitan untuk mengerjakan? Gini Bu ya, kalau ini kan gangguan terlalu. Ya. Cuma itu termasuk gangguan terlalu. Karena kan kita terat-terat makan kan, pasti imunnya itu ke lambung juga. Ya, itu berarti itu terjadi gangguan pada khususnya pada lambung.
gesekan karena tidak ada makanan di dalam. Boleh kamu pakai lampu ya berarti ya untuk infografisnya ya. Akan dituliskan. Ya, kelompok satu bagaimana ada kesulitan? Kalian memilih apa untuk kelompok satu? Presentasinya infografis. Gangguan pada mulut yaitu gangguan parodis. Untuk kelompok tiga bagaimana? Yang proses Kalian memilih apa dalam presentasi? gangguan pada objek. Kalau misalnya ada
Sudah selesai semuanya? Sudah siap untuk presentasi berarti ya? Nah, untuk presentasi ada ini ya sebagai penganalisis dan penanya wajib untuk kelompok 1 ditanya atau dianalisis ataupun dievaluasi oleh kelompok 3 ya. Diperhatikan saat presentasi kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 akan dievaluasi oleh kelompok 1. Satu dia Berarti kelompok 2 dievaluasi oleh kelompok 3 ya. Oke. Sudah. Siapa yang sudah siap, benar-benar siap untuk maju pertama kali? Oke, kelompok 1 ya. Akhirnya. Oke, kita persilakan kelompok 1, tepuk tangan yang meriah. Bagaimana? Sudah selesai? Program sudah beres? Siapa yang mau maju duluan untuk mempresentasikan hasilnya? Oke, akhirnya ya kelompok 1 maju duluan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang berbanyak-banyaknya kepada selaku guru yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil presentasi kami. Di sini kami akan mempresentasikan haluan sistem pencernaan pada oktabul. Mulut adalah salah satu organ sistem pencernaan yang bekerja secara mekanis dan kimiawi. Mulut bisa bekerja dengan baik jika tidak bisa mendasanya. Sebaliknya, jika tidak bisa mendasanya, maka akan ada penyakit yang dapat mengganggu sistem pencernaan manusia yaitu organ mulut. Tidak berbagi peralatan mandi atau makan penderita. 3. Menerapkan etika batuk untuk menutup mulut dan hidung bagi isu tidak batuk terjadi. 4. Pengobatan. 1. Kompres pada tubuh yang bengkak dan sakit dengan air hangat. 2. Banyak minum air putih. 3. Istirahat yang cukup. 4. Menghindari minuman yang dapat mengimitasi terendah kalorit seperti pizza. 5. Konsumsi makanan sehat agar terhindar dari penyakit akibat. Nah, itu
adalah hasil infografis yang telah kami presentasikan dari kelompok tiga. Apakah yang ingin ditanyakan tentang materi yang sudah kami sampaikan? Baik, buat program nomor 3, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan reaksi dan kami untuk berdiskusi. Baik, dan kami untuk menjawab pertanyaan Anda. Ini jaga teman saya yang akan menjawab pertanyaan Anda. Silakan. Jadi yang bisa terkena penyakit parotitis itu dari usia kecil sampai dewasa. Jadi tidak benar-benar dan harus anak besar, harus anak kecil itu enggak. Jadi tapi kebanyakan anak kecil, tapi bisa semua usia, mulai usia kecil. Nah, apa kok banyak anak kecil yang terkena penyakit menular tersebut? Karena biasanya anak-anak kecil itu suka mengonsumsi makanan sembarangan, kayak misalkan mainan itu makan, obat-obatan. Nah, sedangkan mainan itu banyak mengandung bakteri yang dapat membuat kulit tersebut kotor sehingga terjadilah penyakit menular. Terima kasih. Baik, apakah ada yang kurang dari jawaban kami? Baik, terima kasih untuk perwakilan kelompok 3. Maka dari itu izinkan kami untuk mengakhiri presentasi kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan dan mendengarkan dari awal hingga akhir, dan juga kami memohon maaf apabila terdapat salah-salah kata ataupun salah informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah presentasi. Untuk kesempatan kedua, siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok 3 akan presentasi di kesempatan kedua. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 3 ingin
sulit ya. Nah, banyaknya pengobatan diare itu meminum kayak sebisa minuman yang mengandung bakteri baik untuk melawan bakteri tersebut. Nah, jika meminum minuman tersebut kebanyakan, justru bakteri akhirnya akan kebanyakan gimana itu akan mengakibatkan penyakit apa gitu. Terima kasih, kami akan pertanyaan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan motivasi tadi. Jadi, saat kita mengonsumsi minuman yang mengandung bakteri baik terlalu berlebihan, itu tidak malah menyembuhkan rasa diare kita, tapi semakin diare kita semakin parah, malah biasanya bisa bentuk cairan, sangat-sangat cair. Jadi, sesuatu hal apalagi bakteri baik yang terlalu berlebihan tidak baik bagi tubuh kita, terutama pada lambung kita, karena minuman yang mengandung bakteri baik mengandung asam yang sangat tinggi. Jadi, tetap pada porsinya saat mengonsumsi minuman yang mengandung bakteri baik. Bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami dari kelompok 3 mohon maaf jika ada tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 3. Untuk kesempatan terakhir dari kelompok 2, kita beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang gangguan atau penyakit mah pada lambung yang akan disampaikan oleh teman saya. Proses awal jadinya karena sering pola makan, apabila terjadi maka asam lambung meminta pola dan menyebabkan peradaban. Cara mencegah terjadinya mah pada lambung yaitu menggunakan yang teratur, berolahraga dengan terpenuh, jangan berbaring, serta setelah makan hindari makanan yang mengandung asam. Dan terakhir pengobatan. Dalam rumah pengobatannya ada banyak, diantaranya kurangi makanan berlemak, kurangi konsumsi minuman beralkohol, olahraga secara teratur. Baik, itu tadi gangguan atau penyakit mah pada lambung. Dan apa yang ditanyakan? Baik, dari Pak di sana. Perkenalkan, nama saya Misha Farah dari perwakilan kelompok 1. Saya mau bertanya, mengapa makanan tinggi lemak tidak baik dikonsumsi oleh penderita mah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 1. Kami akan merebutnya dulu bersama Pak. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan disampaikan oleh teman kami. Karena setiap makanan yang
kami apabila ada salah kata atau penyampaian mohon dimaafkan. Turut berkolam turut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sudah melakukan presentasi dengan baik. Nah, jadi dari presentasi kalian tadi, kira-kira apa sih yang kalian dapat? Dari kelompok 1 dulu, analisis dari proses presentasi dan pembelajaran kalian hari ini. Kira-kira apa yang kalian dapat? Perwakilan saja. Kami di sini dapat mengetahui berbagai macam gangguan atau penyakit yang mengenai masukan pencernaan dan cara menanganinya juga pencegahannya. Baik, untuk kelompok 2 silakan memberikan evaluasi atau refleksi dari proses pembelajaran kita. Apa? Evaluasi atau refleksi. Itu gimana maksudnya? Ya, dari pembelajaran hari ini saya mengetahui macam-macam penyakit. Itu kan ada proses. Kalau ini tuh yang kamu coba sendiri, yang kamu rasakan. Oke, untuk kelompok 2 silakan memberikan refleksi atau evaluasi dari proses pembelajaran hari ini. Yang saya dapat dari pembelajaran pada pagi hari ini, saya dapat menemukan bahwa jadi pada sistem pembelajaran anak dapat beberapa rumah dan bagaimana mampu terjadi dan cara pencegahannya pengobatannya itu apa saja. Ya, jadi semuanya saya pikir sudah tahu ya bagaimana melakukan pencegahan, pengobatan dari penyakit atau gangguan yang terjadi di sistem pencernaan. Kira-kira tadi kita overview ya. Kira-kira kalau misalnya pencegahannya apa? Orang bahasanya
Oke, sudah kalian selesaikan untuk post-test. Nah, hasil post-testnya yaitu yang paling tertinggi adalah Hotwi ya. 5 dalam waktu 1 menit 43 detik. Oke, saya anggap itu sudah sangat baik ya. Yang lainnya boleh nanti diperbaiki. Nah, untuk pembelajaran berikutnya yaitu evaluasi. Minggu depan kita akan ulangan harian mengenai apa? Sistem pencernaan. Tolong dipelajari sehingga nilainya maksimal. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ketua kelas kita Gazi untuk memimpin doa akhir pembelajaran. Hop. Jalan-jalan ke Danau Toba, waktu pulang telah tiba. Sebelum kita pulang dan mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini bisa barokah dan juga bisa masuk dan juga kita diberi keselamatan selama di perjalanan. Doa mulai. Terima kasih Gazi. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kita ada ulangan harian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.